Kenapa Cliff terburu-buru menguburkan Susana? Ya karena permintaannya Susana, jangan sampai ada wartawan atau infotainment yang sampai ngesut Susana dimakamkan. Aku tidak mau. Apalagi aku dipertontonkan di depan orang-orang melihat aku meninggal seperti apa. Susana itu tidak mau. Kenapa? Aku tidak mau orang-orang atau penggemar-penggemarku melihat Susana yang dalam keadaan pucat, meninggal dunia. Mereka kenangannya lihat Susana meninggal. Aku nggak mau. Aku mau penggemar-penggemarku melihat Susana yang cantik. Susana seperti di film. Susana cantik sebagai ratu ini. Bayangan mereka yang menjadi imajinasinya mereka Susana seperti itu. Permintaan Susana intinya seperti itu. Tidak mau dipertontonkan, tidak mau ada sembayangan di rumah harus disembayangin. Itu nggak ada suatu keharusan. Orang selalu bilang, kenapa tidak ada sembayangan, kenapa tidak ada doa, kenapa tidak ada ini. Tidak ada yang mengatakan itu wajib. Buat saya, Mas Susana di agama Katolik ya, saya tidak tahu di agama lain. Kalau saya di agama Katolik, tidak ada yang mengharuskan bahwa kita harus mengadakan suatu panggil orang-orang untuk mendoakan. Itu tidak ada. Kalau mau minta didoakan, saya tinggal datang ke gereja, ketemu sama Romo, minta tolong dalam misa hari ini mendoakan untuk almarhum istri saya Susana yang sudah meninggal hari sekian. Nanti didoakan bareng di dalam gereja. Untuk almarhum ini, mohon supaya ini, nanti didoakan sama Romo, nanti umat tinggal bilang amin, gitu kan. Itu lebih manjur. Itu keinginan Susana seperti itu. Jadi bukan sama sekali kita tidak mendoakan. Saya mendoakan di gereja. Saya ke panti asuhan gitu kan. Panti asuhan kita kasih maaf ya, kita kasih makanan buat mereka. Cuman yuk kita doa bareng-bareng, apa? Minta doain supaya almarhum istri saya Susana tuh meninggal dalam keadaan ini supaya bisa kembali diterima sama Tuhan. Kita doa itu. Jadi bukan mereka hanya berpikir doa itu harus di rumah, sembayangan di dalam rumah, di rumah orang yang meninggal, manggil warga. Tidak seperti itu. Menurut saya, doa itu bisa di mana saja. Tuhan itu kan, kita di mana saja Tuhan itu kan mendengarkan. Jadi tidak harus di rumah itu. Jadi maka orang yang sering ngomongin, kenapa tidak ada doa, kenapa? Siapa yang bilang tidak ada doa? Ada doa, tapi tidak di rumah memang. Karena juga permintaannya Susana sendiri, tidak mau disembayangkan ada orang-orang datang ke dalam rumah. Aku nggak mau. Ya, ada di wasiatnya, ada itu. Saya buka kan wasiatnya. Akhirnya setelah 10 tahun Susana meninggal tuh wasiat baru saya buka. Orang bilang, kenapa dulu Mas Cliff kan janji katanya setelah Susana meninggal 40 hari wasiatnya mau dibuka, kenapa sampai 10 tahun baru dibuka? Tolong tunjukkan kata-kata saya yang mengatakan kalau saya berjanji akan membuka surat wasiat itu pada saat Susana meninggal setelah 40 hari. Kapan saya ngomong itu? Di mana rekamannya saya mau dengar? Tidak pernah saya ngomong. Susana meninggal 40 hari saya buka ya surat wasiatnya. Tidak pernah saya ngomong seperti itu. Malah wartawan yang nanya sama saya, Mas Cliff, apakah nanti setelah 40 hari surat wasiatnya Susana akan dibuka? Nggak saya jawab. Nggak tahu. Jadi nggak pernah saya bilang wasiat akan dibacakan setelah 40 hari, tidak. Jadi saya mau buka 40 hari, 100 hari, 1000 hari, urusan apa? Akhirnya saya buka setelah 10 tahun baru saya buka. Ya kan? Orang boleh ngomongin jelek saya, segala macam ABC jelek soal saya dituduh ini, dituduh itu. Begitu dengan surat wasiat itu saya bacakan, mereka tutup mulut semua. Orang mau bilang surat wasiat kok palsu. Lu tahu palsu dari mana? Surat wasiat itu kan tulisan tangannya Susana, bukan diketik. Ya iyalah. Ngomong sama orang kayak gitu mah capek. Susana bikin surat wasiat ditulis, ada tulisannya, diserahkan ke notaris. Sama notaris diketik ulang sesuai dengan tulisannya Susana itu. Ya kan? Tanda tangan notaris, jebret pejabat negara ini. Didaftarkan di 2 tempat di Semarang, yaitu di Balai Harta Peninggalan. Didaftarkan lagi di Jakarta, di Pusat Wasiat Jakarta. Jadi wasiatnya itu tidak palsu, bukan abal-abal. Itu tercatat resmi di 2 instansi, wasiat sama harta peninggalan itu. Jadi wasiat itu
sangat-sangat asli. Dan kalau kamu mau lihat tulisannya tangan, datang ke notarisnya itu dengan membawa surat wasiat ini. Benar nggak Susana? Notarisnya tinggal tunjuk ini suratnya Susana yang tulisan tangannya Susana. Jadi nggak ada surat wasiat itu berbentuk tulisan tangan. Semua diketik sama notaris. Karena mereka yang tidak ngerti kan yang ngomong seperti itu. Tapi kalau saya menjelaskan satu-satu sama mereka juga buat apa sih? Kalau orang-orang yang mengerti ya mereka akan mengerti bahwa memang surat wasiat itu ya pasti diketik sama notaris, dicap, didaftarkan, sah, seperti itu.